Halo semua, perkenalkan aku Rian Arya Permadi dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 1D. Aku di sini akan memberikan sebuah argumentasi mengenai sejarah pendidikan Islam. Yang pertama, apa itu peradaban Islam? Peradaban Islam adalah hasil cipta karya dan rasa umat muslim yang berlandaskan ajaran Islam, mencakup beberapa aspek seperti ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Contoh pada perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin yang berpengaruh terhadap kemajuan umat Islam ini adalah yang pertama itu adanya pendidikan dan ilmu pengetahuan, di mana Rasulullah mendorong pencarian ilmu dan melahirkan generasi ulama. Dan yang kedua itu adanya Piagam Madinah dengan mendirikan tatanan sosial dan politik yang inklusif di Madinah. Dan yang ketiga itu ada ekspansi wilayah. Adanya Khulafaur Rasyidin yang memperluas wilayah Islam dan membawa pengaruh budaya dan ekonomi yang signifikan. Dan materi yang kedua itu apa dampak hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah terhadap perkembangan peradaban Islam. Dampak pada hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah adanya suatu yang mempengaruhi pada aspek politik, sosial, ekonomi dalam Islam. Yang pertama itu politik. Hijrah pada politik ini terdapat dua. Yang pertama itu adanya bentuk pemerintahan Islam dan adanya Piagam Madinah. Dan pada sosial ini terdapat persatuan dan solidaritas dan hubungan antar suku. Pada ekonomi terdapat dua. Yang pertama itu ada strategi kewirausahaan dan pengembangan infrastruktur. Itu ada perbandingan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah, serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan di kedua masa tersebut. Pada perkembangan ilmu pengetahuan pada dua dinasti utama dalam sejarah Islam, yakni dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah ini memiliki beberapa titik persamaan, namun juga berbeda signifikan. Ini ada faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah. Yang pertama, itu adanya penguasa yang kuat dan berwibawa, dan yang kedua, toleransi agama, dan yang ketiga, mendirikan lembaga pendidikan, dan yang keempat, alkulturasi budaya, dan yang kelima, penyebaran ilmu melalui penerjemahan, dan yang keenam, perhatian terhadap ilmu bahasa dan sastra. Pada masa dinasti Umayyah terdiri dari beberapa. Yang pertama, terus menerusnya inovasi, dan yang kedua, peningkatan ilmu hadis dan tafsir Al-Quran, dan yang ketiga itu ada ekspansi geografis dan budaya. Apa sih yang dimaksud dengan zaman keemasan Islam? Zaman keemasan Islam adalah periode antara abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, di mana dunia Islam mengalami kemajuan yang signifikan dalam ilmu pengetahuan, budaya, dan ekonomi. Pada masa ini ditandai oleh perkembangan luar biasa dalam sains, matematika, dan filsafat, terutama di bawah kekhalifahan Abbasiyah dan Umayyah. Kota-kota seperti ada di Baghdad dan Cordoba yang menjadi pusat intelektual yang melahirkan banyak ilmuwan terkenal, serta adanya kontribusi ilmuwan muslim yang mempengaruhi dunia Islam, tetapi juga memberikan dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern di Eropa. Dan ada beberapa tokoh ilmuwan muslim yang berkontribusi besar pada zaman keemasan Islam pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang pertama itu ada Al-Kindi pada tahun 801 sampai 896 Masehi pada bidang filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi. Dan yang kedua itu ada Al-Farabi pada bidang filsafat, logika, dan sosiologi. Dan yang ketiga itu ada Ibnu Sina pada bidang kedokteran, filsafat, yang dikenal dengan Avicenna. Dan yang keempat itu ada Al-Khawarizmi pada bidang matematika. Dan yang kelima itu ada Ibnu Hayyam. Ini memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan.
Dan selanjutnya itu ada bagaimana pengaruh kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa pemerintahan kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah terhadap kehidupan masyarakat. Pengaruh kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa pemerintahan kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah terhadap kehidupan masyarakat dapat dilihat dalam beberapa contoh konkret. Yang pertama itu kehidupan di bawah kekhalifahan Umayyah. Yang pertama adanya perlindungan non-muslim. Dan yang kedua permitasi ibadah. Dan selanjutnya itu kehidupan di bawah kekhalifahan Abbasiyah. Yang pertama itu ada fondasi Universitas Al-Qaraini, dan yang kedua dialog antar agama, tiga pelindungan hukum. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana kebijakan toleransi beragama yang diterapkan oleh kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah berhasil menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan inklusif, memungkinkan berbagai kelompok agama hidup bersama dengan kerukunan dan respect. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai argumentasi sejarah peradaban Islam ini. Sampai jumpa kembali, terima kasih.